kita ketemu lagi di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan selalu semangat untuk belajar meskipun masih melalui online. Nah, anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas bab 4, yaitu mengenai perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Adapun yang akan kita pelajari pada bab 4 diantaranya adalah kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia, kemudian kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, dan tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Nah, jadi pada bab 4 ini nanti kita akan membahas mengenai bagaimana bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia, kemudian kondisi masyarakat Indonesia ketika bangsa-bangsa barat datang dan masyarakat Indonesia mengalami penjajahan, kemudian berkembangnya semangat kebangsaan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dari negara kita. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak, kita akan bahas mengenai kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Bagaimana sih latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Apa faktor pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Nah, untuk mengetahuinya, kalian simak video materi kita berikut ini. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut. Ayo, apa kalian pernah melihat yang ada di gambar ini? Atau apakah ada di sekitar tempat tinggalmu? Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar cengkeh, pala, merica, dan kemiri. Nah, ini adalah bagian daripada rempah-rempah yang merupakan hasil bumi Indonesia. Nah, anak-anak, rempah-rempah hasil bumi Indonesia itu tidak hanya menjadi konsumsi bangsa-bangsa Asia saja, tapi juga menjadi salah satu incaran bangsa-bangsa barat. Nah, rempah-rempah inilah yang menjadi salah satu daya tarik kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Nah, mengapa demikian? Karena rempah-rempah ini kaya akan manfaat. Nah, diantaranya sebagai bahan pengawet, kemudian bisa digunakan sebagai obat, dan sebagai bumbu makanan atau bumbu masakan yang membuat masakan terasa lebih lezat. Nah, jadi negara-negara tropis seperti kita Indonesia ini kaya akan rempah-rempah sehingga bangsa-bangsa barat itu berusaha untuk memperolehnya. Jadi rempah-rempah ini adalah salah satu daya tarik kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, kemudian apalagi yang menjadi faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Kita simak.
Nah, anak-anak, yang kedua yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia salah satunya adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Di mana bangkitnya ilmu pengetahuan bangsa Eropa, yakni munculnya teori bahwa bumi berbentuk bulat. Ya, teori ini muncul pada abad ke-15 dan menjadi salah satu faktor pendorong bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan ke seluruh dunia. Jadi termasuklah Indonesia. Nah, jadi karena ada ilmu pengetahuan yang menyebabkan munculnya teori bahwa bumi itu bulat, jadi bangsa-bangsa Eropa itu melakukan penjelajahan ke seluruh dunia untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan itu benar atau tidaknya. Nah, kemudian selain faktor-faktor itu, ada lagi yang melatar belakangi kedatangan bangsa barat di Indonesia, yaitu Nah, anak-anak, yang ketiga itu adalah semangat 3G. Nah, jadi kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia salah satunya adalah adanya semangat atau motivasi 3G. 3G itu adalah singkatan dari gold, glory, dan gospel. Ya, dimana ketika bangsa-bangsa barat itu melakukan penjelajahan samudera, itu mereka memegang teguh semboyan 3G ini, semangat atau motivasi 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Nah, apa yang dimaksud dengan gold, glory, dan gospel? Mari kita simak. Untuk yang pertama yaitu gold, itu artinya emas. Nah, emas ini identik dengan kejayaan. Jadi semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Jadi mereka semangat untuk melakukan penjelajahan samudera atas dasar yang pertama adalah untuk mencari kekayaan. Itu gold. Kemudian yang kedua adalah glory. Apa itu glory? Glory merupakan kejayaan. Jadi penjelajahan samudera yang mereka lakukan itu atas dasar untuk kejayaan mereka. Ya. Nah, selanjutnya adalah gospel. Apa itu gospel? Yaitu penyebaran agama. Yaitu penyebaran agama Nasrani ke bangsa-bangsa Asia. Jadi bangsa barat ini berniat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia. Jadi dengan adanya semangat 3G atau motivasi 3G ini merupakan salah satu semboyan yang mereka lakukan untuk menjelajahi samudera. Nah, jadi adanya kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama itu menjadi salah satu semangat mereka untuk melakukan penjelajahan samudera, termasuklah untuk kedatangan bangsa-bangsa barat ya ke Indonesia. Salah satu faktornya adalah ini, semangat atau motivasi 3G. Dan selanjutnya adalah kita simak. Nah, anak-anak, faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia itu termasuklah dia revolusi industri. Nah, revolusi industri ini terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850. Nah, apa itu revolusi industri?
Nah, revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang. Ya, jadi dari tadinya barang itu diproduksi dengan tenaga manusia atau hewan, itu sekarang diproduksi dengan menggunakan tenaga mesin. Ya. Nah, salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi, yaitu adanya penemuan mesin uap yang dijadikan mesin penggerak perahu. Nah, pada masa itu ini dia. Ada penggerak perahu berupa mesin uap. Kalian bisa lihat mesin uapnya yang ada di tengah ini. Nah, anak-anak, selain penemuan mesin uap ini, revolusi industri juga didukung berbagai penemuan lain, seperti kompas dan sebagainya. Nah, penemuan-penemuan inilah yang memicu bangsa-bangsa barat untuk melakukan berbagai petualang, untuk melakukan penjelajahan, termasuklah mereka datang ke Indonesia. Nah, jadi ada beberapa faktor tadi yang melatar belakangi. Yang pertama itu daya tarik terhadap rempah-rempah Indonesia, kemudian adanya perkembangan ilmu pengetahuan sehingga mereka melakukan penjelajahan sampailah ke Indonesia, ya kan? Kemudian mereka dengan semangat atau motivasi terijinya, ya, kekayaan, kejayaan dan penyebaran agama hingga mereka sampai ke Indonesia. Dan yang terakhir dengan revolusi industri, yaitu ada kemudahan transportasi untuk mereka menjelajahi sampai kepada negara kita, yaitu Indonesia. Nah, anak-anak, sayangnya penjelajahan yang mereka lakukan, yang bangsa-bangsa barat lakukan, itu berakhir dengan penjajahan. Menjadi atau berubah pelaksanaannya itu menjadi sebuah penjajahan. Nah, praktik penjajahan yang mereka lakukan itu dikenal dengan imperialisme dan kolonialisme. Apa itu imperialisme dan kolonialisme? Mari kita simak. Kolonialisme itu berasal dari kata Latin yaitu kolonia yang berarti tanah pemukiman atau tanah jajahan. Nah, kolonialisme ini ada usaha untuk memperluas, mengembangkan, menguasai daerah dengan kekuasaan suatu negara di luar negara tersebut. Jadi ada kuasa ya dari negara satu ke negara lain. Sedangkan imperialisme itu berasal dari kata Latin imperare dan imperium. Imperare berarti menguasai atau memerintah, sedangkan imperium hak untuk memerintah. Imperialisme itu usaha dalam bidang politik untuk menguasai negara lain dengan cara paksa untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan negaranya yang dibentuk sebagai imperiumnya. Nah, jadi imperialisme ini ada dua. Ada imperialisme kuno dan modern. Kalian bisa perhatikan tabel berikut. Nah, anak-anak, kolonialisme dan imperialisme itu berasal dari kata dan pengertian berbeda, namun mengandung pengertian yang sama, yaitu penjajahan oleh bangsa satu terhadap bangsa yang lain. Perbedaannya adalah kolonialisme itu bertujuan untuk menguras habis sumber daya dari wilayah jajahan, baik itu tenaga, harta, maupun tanah, itu mereka kuras habis, itu kolonialisme. Sedangkan imperialisme adalah menanamkan pengaruh pada semua bidang. Jadi pengaruhnya, cara menguasainya, ya, cara mempengaruhi pemikiran orang-orangnya, itu praktik penguasaannya itu imperialisme. Oke, simak kesimpulannya.